Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Abdillah Hamdani dari program studi Teknik Elektrode 4 kelas 03. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tugas pendidikan kewarganegaraan. Pada materi pertama, kita akan membahas tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Poin pertama, kompetensi PKN. 1. Kita mampu bersikap positif terhadap fungsi dan peran PKN dalam memperkuat jati diri keindonesiaan para sarjana dan profesional. Yang kedua, kita mampu menjelaskan tujuan dan fungsi PKN dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana dan profesional. Pada poin kedua, esensi penyelenggaraan. Esensi penyelenggaraan terbagi menjadi 3. Yang pertama, etimologis, yuridis, dan terminologis. Pada poin ketiga, tendensi pendidikan kewarganegaraan. Di setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap, dan nilai keterampilan. Dikarenakan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki waktu atau karakter yang baik dan cerdas, atau smart and good citizen, untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Pada materi kedua ini, saya akan membahas mengenai konsep dan urgensi identitas nasional. Apa itu urgensi? Serta mengapa identitas nasional itu penting bagi negara bangsa Indonesia, dan apa sajakah identitas nasional itu? Untuk menjawab pertanyaan itu perlu kita ketahui, yang pertama, urgensi identitas nasional. Urgensi identitas nasional terbagi menjadi 3. Yang pertama, jati diri, yakni kepribadian, identitas, dan keunikan. Yang kedua, nilai-nilai yang dianggap baik. Yang ketiga, faktor penentu dalam pembangunan karakter bangsa. Pada poin kedua, kita harus mengetahui mengapa identitas nasional sangat penting. Karena yang pertama, bangsa Indonesia dapat dibedakan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi keberlangsungan hidup negara bangsa tersebut, dikarenakan dapat mempersatukan negara bangsa. Yang kedua, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas Indonesia. Identitas nasional pada poin sumber sosiologis. Sumber sosiologis telah terbentuk pada proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Pada poin sumber politis adalah bentuk identitas Indonesia menjadi pencari atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara Sang Merah Putih. Pada materi kali ini, saya akan membahas mengenai unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Pada unsur-unsur pembentukan nasional terbagi menjadi 9 poin. Yang pertama, yakni bendera Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara Indonesia. Yang keempat, semboyan bangsa Indonesia. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia. Yang keenam, dasar falsafah negara. Yang ketujuh, konstitusi negara Indonesia. Yang kedelapan, bentuk negara Indonesia. Dan yang kesembilan adalah sistem Indonesia. Adapun tantangan identitas nasional terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama, lunturnya nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat untuk bergotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, dan kepedulian. Pada poin kedua,
nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Contohnya, perilaku jalan pintas, tindakan tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, dan membuang sampah di sembarang tempat. Pada poin ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, atau lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri. Adapun upaya yang harus kita lakukan untuk mempertahankan identitas nasional ini. Yang pertama, kita harus mempererat persatuan dan kesatuan dengan tetap menjaga silaturahmi dengan sesama. Tidak bersikap individualisme, karena apabila ada orang yang membutuhkan bantuan kita harus menolongnya dengan ikhlas. Karena sejatinya kita adalah makhluk sosial yang pasti sangat membutuhkan bantuan orang lain di dalam menjalankan sebuah kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, dengan membanggakan rasa cinta tanah air atau rasa nasionalisme pada diri kita. Yang ketiga, dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Materi keempat, saya akan membahas mengenai konsep dan urgensi integrasi nasional. Sebelumnya, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari integrasi nasional. Secara bahasa, integrasi nasional adalah penyatuan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan secara umum, integrasi nasional merupakan usaha atau proses penyatuan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Adapun jenis-jenis integrasi, yang pertama integrasi politik, yang kedua integrasi ekonomi, dan yang ketiga adalah integrasi sosial budaya. Adapun pentingnya integrasi sosial, yang pertama, integrasi sosial merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Kenapa? Karena hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kekuasaan fisik yang sah, akan tetapi juga persetujuan dan dukungan rakyat terhadap pemerintah itu. Jadi, diperlukan hubungan yang ideal antar pemerintah dan rakyat sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Hal demikian memerlukan integrasi politik. Pada materi kali ini, saya akan membahas mengenai dinamika dan tantangan integrasi nasional. Pada dinamika integrasi nasional di Indonesia, terdapat peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. Yang pertama, integrasi bangsa. Yang kedua, integrasi wilayah. Yang ketiga, integrasi nilai. Yang keempat, integrasi elit bangsa. Dan yang terakhir, integrasi tingkah laku. Adapun tantangan dalam membangun integrasi, yakni dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia. Tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Adapun dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, yang dimana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan
kaum elit berbeda dari masa. Dalam materi ke-6, saya akan menjelaskan konsep dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Secara terminologis, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Adapun fungsi dari konstitusi, yang pertama adalah konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Adapun fungsi ketiga, konstitusi berfungsi sebagai membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Memberi suatu rangka dalam hukum, dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicipta-ciptakan tahap berikutnya. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh suatu warga negara. Menjamin hak asasi warga negara. Pada materi terakhir ini saya akan membahas dinamika dan tantangan konstitusi nasional. Pada hakikatnya, sebuah dasar negara atau konstitusi mencakup ketentuan-ketentuan mengenai organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur untuk mengubah sifat tertentu dalam undang-undang, perkembangan zaman yang kini melesat dengan cepat, serta faktor-faktor lain mampu memunculkan tantangan yang mengusik dinamika kehidupan negara saat ini serta mempengaruhi konstitusi. Adapun dinamika konstitusi nasional, yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pada masa kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950 dengan catatan hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia, proklamasi. Yang kedua, Konstitusi RIS 1949 pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Orde Lama pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Yang kelima, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Adapun tantangan konstitusi nasional, konsekuensi dari supremasi konstitusi dan hierarki perundang-undangan dalam suatu sistem hukum, maka perubahan konstitusi mengharuskan adanya perubahan terhadap perundang-undangan serta pelaksanaannya. Dinamika tantangan dan konstitusi nasional dalam kehidupan. Yang pertama, adanya penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Pertahanan, Undang-Undang KPS, dan Undang-Undang Permasyarakatan. Yang kedua, adanya faktor kepentingan politik kelompok mayoritas terkait dengan beberapa ketentuan untuk mengakomodasikan kepentingan politik mereka juga mampu mempengaruhi konstitusi saat ini. Mungkin sekian presentasi saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.